Terima kasih. Selamat siang semuanya yang bergabung dalam Satuan Doa Santa Teresa. Ya, tema yang mau saya berikan adalah kuasa Allah di tengah pandemi. Apakah sungguh Allah berkuasa melawan pandemi, atau melihat banyak korban, banyak keluarga berduka, sebenarnya pandemi yang berkuasa. Nah, ini kan tinggal bagaimana kita memaknainya. Maka semoga apa yang akan saya tawarkan membantu kita memahami pandemi di bawah terang iman Katolik. Ya, jadi ini judul sharing iman yang mau saya berikan, kasih Allah yang membebaskan dari COVID-19, menimba inspirasi dari kredo dan anjuran Bapak Paus Fransiskus. Jadi kita akan melihat inti iman kita mengajarkan apa tentang pandemi, dan juga saya juga akan mengutip beberapa ajaran dari Bapak Paus Fransiskus. Karena beliau sudah sejak awal itu merefleksikan pandemi ini. Kita tahu beliau merayakan Paskah sendirian di lapangan Santo Petrus, di depan Basilika Santo Petrus di Vatikan. Nah, ini yang akan kita lihat, mengikuti jejak Bapak Paus dan belajar dari kredo, yaitu inti iman kita. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, untuk bisa memahami karya Allah, kita harus melihat program yang sudah Allah tanamkan dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan kita itu nggak random. Kehidupan kita itu nggak asal-asalan. Kehidupan kita itu punya tujuan. Nah, itu persis seperti gambar yang saya berikan itu ya. Kalau kehidupan kita random, nggak punya tujuan, ya kita nggak akan jadi manusia ini. Tapi karena kehidupan itu punya tujuan, maka ada evolusi. Evolusi itu kan perkembangan ke arah tertentu yang lebih baik. Dari berkaki 4, jalan membungkuk, menggunakan alat, sampai jalan tegak sebagai manusia, sampai manusia jadi pakein masker gitu ya. Nah ini, jadi hal pertama yang harus kita pahami adalah kehidupan ini walaupun tampaknya itu berantakan, random dengan bencana alam, dengan pandemi, rupanya tidak. Di tengah segala kekacauan, hidup kita itu mengarahkan kita pada tujuan. Tujuan tertentu. Saya akan mengatakan, segala kehidupan, bentuk kehidupan yang ada di dunia ini tujuannya adalah untuk membawa semua ciptaan semakin rohani. Itu tujuannya. Tujuan hidup, tujuan ciptaan adalah membawa segalanya itu semakin rohani. Seperti yang dikatakan Santo Paulus. Bahwa nanti segalanya akan disatukan dalam satu kepala, yaitu Yesus Kristus. Itu kan rohani itu. Maka evolusi manusia juga tujuannya satu, membawa manusia itu juga semakin rohani. Nah ini, maka kita akan lihat satu kutipan dari seorang santo. Ya, kita lihat kutipannya. Nah ini dia. Ini ada Santo Gregorius dari Nisa, abad kelima, berarti tahun 400-an ya. Santo Gregorius dari Nisa menggambarkan tujuan hidup manusia itu dengan kata-kata ini. Tangan kita dibebaskan dari tugas menopang badan agar keduanya dapat bebas untuk mencari makan. Dengan demikian, mulut kita dibebaskan dari tugas mencari makan agar ia bebas untuk berbahasa. Nah, itu kan menarik kutipan itu. Karena ini sudah dipikirkan oleh Santo Gregorius Nisa ribuan tahun sebelum teori evolusi. Bahwa kita itu rupanya memang punya kerabat secara biologis dengan hewan-hewan. Hewan-hewan di bawah kita itu berjalan dengan 4 kaki. Kalau berjalan dengan 4 kaki, makannya pakai apa? Pakai mulut. Kita lihat sapi, kita lewat kuda, kita lihat kambing, ya. Semuanya makan pakai mulut. Tapi pelan-pelan kita itu dibebaskan. Kita tidak lagi berjalan dengan 4 kaki, tapi dengan 2 kaki. Supaya apa? Supaya akhirnya kita nggak cari makan pakai mulut, tapi pakai tangan. Jadi tangan kita sekarang itu dibebaskan dari tugas untuk menopang badan kita supaya tangan kita punya fungsi mencari makan.
Nah, itu teori evolusi sudah dipikirkan oleh Gregorius Nyssa. Nah, kalau sekarang tangan yang bertugas mencari makan, menyuap juga makanan ke dalam mulut, mulut berarti dibebaskan dari tugasnya mencari makanan. Kita nggak lagi makan langsung dari mulut, ya kan? Seperti sapi makan rumput langsung dari mulut, kucing juga makan langsung dari mulut, karena kita punya tangan. Nah, sekarang tugasnya mulut apa? Tugasnya mulut bukan lagi mencari makan, tapi untuk berbicara, untuk berkomunikasi, untuk menjalin relasi, untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk mengungkapkan cinta kepada sesama. Lihat, teori evolusi ujung-ujungnya membawa kita itu ke dalam sebuah relasi verbal. Artinya apa? Artinya semakin rohani. Mulut dibebaskan dari tugas jasmani untuk tugas yang lebih agung, yaitu tugas rohani, menjalin relasi, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Ini tujuan hidup kita. Makin lama semakin rohani. Sudah kelihatan dari cara kita hidup, dari bentuk badan kita. Yang semula 4 kaki jadi 2 kaki, yang semula gigit langsung pakai mulut, sekarang pakai tangan, maka tugasnya mulut adalah untuk berbicara, untuk menjalin komunikasi, dan kita bisa berbicara dengan Tuhan juga dengan mulut kita. Ini yang pertama kali harus kita pahami. Evolusi hidup ini tujuannya mengarahkan kita semakin rohani. Walaupun tetap punya jasmani karena kita bukan malaikat. Tetapi jasmani kita diarahkan untuk semakin bisa mengungkapkan apa yang ada dalam batin kita. Bukan dibalik. Batin kita itu diperbudak oleh badan kita. Dibalik sekarang. Badan kita harus mengungkapkan kemuliaan batin dan jiwa kita. Ini tujuan ciptaan. Jadi semakin rohani. Oke, kita lihat sekarang poin berikutnya. Itu ajaran dari Santo Gregorius dari Nyssa. Ya, ini dia. Maka pertanyaannya sekarang adalah bagaimana menjadi semakin rohani di tengah pandemi? Sebenarnya itu kan, karena itu kan tujuan hidup kita. Jadi kita itu berkuasa, kita itu bebas, bukan dalam arti bebas semau-maunya. Ya. Kalau kebebasan kita membuat kita malah semakin kurang manusiawi, itu bukan kebebasan. Itu kebablasan. Maka jangan mentang-mentang atas nama kebebasan lalu bisa melanggar aturan, ya, bisa melanggar PPKM. Enggak, kebebasan kita diberikan oleh Allah supaya kita semakin manusiawi, yaitu semakin rohani, seperti yang sudah diajarkan Santo Gregorius dari Nyssa tadi. Ini maka di tengah pandemi, apakah kemudian kita itu bebas atau bablas? Maka pertanyaannya adalah kuasa Allah itu tetap ada di tengah pandemi, dalam arti kita tetap bisa bebas sebagai manusia, walaupun di tengah masa pandemi. Masa pandemi tidak bisa menghancurkan kebebasan kita sebagai anak-anak Allah. Ingat apa yang dikatakan oleh Santo Paulus, entah kita hidup, entah kita mati, kita ini milik Kristus. Jadi milik Kristus itu tidak bisa dibatasi dengan kehidupan jasmani, tidak. Entah kita mati, entah kita hidup, tetap kita milik Kristus. Karena kebebasan kita itu adalah kebebasan yang semakin rohani. Maka kita akan lihat sekarang bagaimana menjadi bebas di tengah pandemi. Ya, slide berikutnya. Ya, oke. Kita lihat sekarang slide berikutnya. Ya. Nah, jadi kita itu menjadi bebas ketika kita itu bisa memahami situasi kita. Memahami apa yang sedang terjadi di tengah-tengah hidup kita. Memahami apa artinya memahami? Memahami artinya lihat semuanya secara keseluruhan, secara utuh. Itu artinya memahami. Dalam bahasa Yunaninya disebut syunesis. Su itu bersama-sama. Ya. Maka memahami berarti melihat seluruhnya, keseluruhan itu bersama-sama, tidak hanya sepotong-sepotong. Maka dari
arti memahami, kita bisa paham bahwa entah sembuh, entah tidak dari COVID, itu kita tetap dikasihi Allah. Karena kasih Allah melampaui segala situasi. Maka tidak sembuh dari COVID bukan berarti tidak dikasihi Allah. Tidak sembuh dari COVID bukan berarti Allah tidak berkuasa. Tidak. Karena ingat, tujuan kita diciptakan bukan sekedar fisik, tapi semakin rohani. Kalau saya tidak sembuh dari COVID, tapi saya semakin dekat dengan Tuhan, nah itu saya bebas. Bandingkan dengan saya sembuh dari COVID, tapi saya hidupnya malah berantakan. Berantem sana, berantem sini, itu tidak bebas malah. Lihat, tujuan kita diciptakan adalah semakin rohani, semakin dekat dengan Allah. Maka entah kita sembuh, entah kita tetap sakit, bukan itu kriterianya. Kriterianya adalah kebebasan anak-anak Allah, kita semakin cinta sesama dan cinta Allah melalui Yesus. Maka kalaupun saya tidak sembuh dari COVID, tapi saya semakin beriman kepada Yesus, artinya saya semakin bebas. Karena perkara fisik tidak membatasi kasih Tuhan. Nah ini, itu artinya memahami secara utuh, secara penuh. Tidak hanya dilihat dari segi fisik, tapi juga terutama segi batin. Nah ini yang kerap kali sulit kita lihat di zaman sekarang. Oke, lihat poin berikutnya. Maka masa pandemi ini adalah masa krisis. Bapak Paus Fransiskus mengatakan, apa itu krisis? Krisis itu masa yang tidak biasa. Kalau di masa biasa kita bisa hahaha hihi, bisa basa-basi, ya kan? Kita bisa juga mengatakan Tuhan Maha Kasih, tapi nggak tahu apa artinya Tuhan Maha Kasih, ya kan? Kita bisa mengatakan, oh tenang saja, nanti akan ada hidup abadi. Tapi apakah aku percaya sungguh akan hidup abadi? Itu yang saya alami di masa pandemi, masa krisis ini. Seperti teman-teman ketahui, ada banyak saudara-saudari kita yang berpulang ke rumah Bapa. Demikian juga tadi sempat di-sharingkan di awal pertemuan kita. Saya pun kehilangan anggota keluarga saya. Om yang mendidik saya sejak kecil, itu berpulang ke rumah Bapa karena kena COVID. Beliau adalah kepala ronsen di rumah sakit di Bojonegoro. Sudah disarankan oleh rekan-rekan kerjanya untuk istirahat, tapi beliau tidak mau istirahat. Ingat, pada waktu pandemi tahun lalu belum ada antigen, belum ada vaksin. Bagaimana orang bisa tahu ini kena COVID atau tidak dengan cara di ronsen toraksnya? Maka om saya kerja keras untuk memeriksa orang-orang yang ngantri, tahu untuk mengetahui dia kena COVID apa enggak. Saking kerja kerasnya, beliau pun akhirnya terakumulasi COVID-19 dan 10 hari dari gejala pertama beliau berpulang. Pukulan berat bagi saya. Nah, kalau orang lain yang meninggal itu mungkin ya, karena tidak ada kedekatan emosional, saya bisa mengatakan menghibur keluarga yang berduka, orang yang kita cintai ini sudah ada di rumah Bapa. Tapi ketika om saya meninggal, iman saya akan kehidupan abadi mulai diuji itu. Betul nggak kamu percaya ada kehidupan abadi setelah kematian? Itulah masa krisis. Kita tidak bisa lagi cuek juga terhadap iman kita. Salah satunya terhadap keabadian. Maka ketika om saya meninggal, saya bertanya juga pada diri saya, sungguhkah saya percaya pada kehidupan setelah kematian? Nah, inilah yang disebut masa krisis. Sebuah masa ujian, bukan basa-basi lagi, bukan lip service lagi, maka di tengah pandemi kita sungguh diminta introspeksi. Imanku serius atau tidak? Kalau di masa-masa biasa, kita bisa ya di permukaan imannya, basa-basi, ya kan? Tapi di masa pandemi, sebuah undangan untuk introspeksi. Kita tidak bisa mengelak lagi. Aku serius nggak dalam iman? Aku sungguh percaya nggak pada kebangkitan badan? Aku sungguh percaya nggak bahwa Yesus itu mengatasi penderitaan dan maut karena dia sudah bangkit dalam misteri Paskah? Itu sebuah ujian. Itu sebuah saat-saat yang menentukan. Maka Bapak Paus selalu mengatakan, setelah pandemi selesai, kita tidak bisa jadi orang seperti dulu lagi.
kita harus keluar sebagai orang yang lebih dewasa imannya. Karena iman kita sudah lebih matang, dan kita lebih peduli kepada sesama. Nah, ini yang disebut masa krisis. Maka Allah itu berkuasa, karena dia menguji kita, dia menuntun kita ke arah kematangan hidup. Maka masa pandemi itu gejala duniawi yang bisa dipakai Allah untuk mendewasakan kita. Jadi dari sudut pandang begitu, Allah tetap ada di atas pandemi. Karena ada begitu banyak relawan, ada begitu banyak orang baik yang muncul di tengah pandemi, kita nggak menduga. Dan Indonesia itu mendapatkan peringkat, kita tahu ya, kebahagiaan Indonesia kan termasuk tinggi ya. Untuk negara-negara Asia, dia hanya ada di bawah Malaysia. Indonesia termasuk negara yang paling berbahagia, karena apa? Karena salah satu indikasinya adalah adanya sikap peduli terhadap sesama. Kepedulian orang Indonesia terhadap satu sama lain itu dinilai tinggi. Maka meredanya COVID saat belakangan ini, salah satunya karena jasa para relawan. Nah, dari sini saja kita bisa melihat betapa kuasa Roh Kudus menggerakkan hati banyak orang tidak menyerah di tengah COVID. Nah, ini akan kita lihat lagi nanti. Ya, ini dia. Jadi menjadi bebas itu dengan memahami secara utuh, dengan memberi makna, dengan melihat tidak sepotong-sepotong, tapi keseluruhan. Tidak hanya dari gejala fisik, tapi juga melihat sisi rohaninya. Oke, sekarang kita lihat slide berikutnya. Ya, oke, slide berikutnya. Nah, sekarang kita mau melihat, tadi kan saya mengatakan, yuk kita lihat pandemi secara utuh, tidak sepotong-sepotong, supaya kita menjadi orang yang bebas. Jadi, kebebasan kita itu juga dipengaruhi oleh pemahaman, oleh pikiran. Kalau pikiran kita terbatas, kebebasan kita terbatas. Tapi kalau pikiran kita itu dibuka lebih luas, kebebasan kita juga ikut lebih luas. Maka tidak heran, Santo Paulus itu menggunakan kata metanoia. Artinya apa? Kita tahu kata metamorfosis itu artinya transformasi, artinya perubahan. Nous, noia itu artinya berpikir. Maka andinoia itu orang yang suka mikir itu, di kick Andy, andinoia. Karena dari kata nous, artinya berpikir. Maka pertobatan itu metanoia, mengubah cara pikir. Maka lihat cara kita memahami itu penting. Bagaimana kita memahami pandemi? Apakah sebuah kecelakaan, apakah sebuah bencana, atau sebuah krisis yang mengundang kita untuk lebih dewasa, untuk lebih matang, untuk serius melihat hidup ini, tidak main-main lagi, termasuk dalam hal iman. Nah, maka untuk membantu kita memahami masa pandemi ini, kita melihat iman kita. Bagaimana iman Katolik memahami pandemi, kita akan melihat dibantu oleh Credo, dan juga dibantu oleh renungan Bapak Paus Fransiskus. Ya. Bagaimana iman Katolik berbicara tentang COVID-10? COVID-19. Salah tulis saya. Ya, oke, kita lihat slide berikutnya. Ya, kita mulai dengan inti iman kita, yaitu inkarnasi Tuhan. COVID-19 dan inkarnasi Tuhan. Mengapa saya memulai dengan inkarnasi Tuhan? Karena kita bisa mengenal Tuhan bukan karena kita naik ke surga, tapi Tuhan turun ke dunia. Itu yang membuat para malaikat cemburu. Allah tidak menjadi malaikat. Allah menjadi manusia. Artinya apa? Artinya kemanusiaan kita begitu agung, begitu tinggi, sampai Allah mau menjadi manusia. Hanya karena Allah jadi manusia, kita mengenal siapakah Allah. Nah, itulah inti iman kita. Jadi iman kita itu bukan lahir dari meditasi di gua, ya kan, mendapatkan wangsit, lalu tahu oh siapakah Allah, tidak. Iman kita lahir karena Allah lebih dulu jadi manusia, dan sebagai manusia dia memperkenalkan wajah Allah yang sesungguhnya. Maka iman Kristen itu tidak mungkin salah, karena iman Kristen tumbuh dari Allah sendiri. Dalam Injil Yohanes kita menemukan sabda Tuhan yang berkata, Yesus, aku adalah saksi. Tidak ada yang pernah melihat Bapa,
selain Dia yang turun dari surga ke dunia. Nah ini, siapa yang paling mengenal Allah Bapa kalau bukan Allah Putra? Dan siapa itu Allah Putra kalau bukan Dia yang sudah sejak awal berada bersama Bapa? Dan Dia adalah Allah. Pembukaan Injil Yohanes. Nah, ini dia. Maka kita mau melihat bagaimana Allah memandang penderitaan, Allah memandang bencana. Mulai dari perumusan iman kita, kredo, yaitu inkarnasi Tuhan Yesus. Ya, kita lihat slide berikutnya. Dalam kredo kita mengucapkan dilahirkan, dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Nah, ini kan inkarnasi. Jadi Yesus itu bukan lahir dari perpaduan laki-laki dan perempuan, tetapi dari kuasa Roh Kudus sendiri. Ini agak sulit dimengerti. Bagaimana mungkin pencipta menjadi ciptaan? Bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Mungkin saja karena cinta. Apa sih yang bisa membatasi cinta? Kan tidak ada. Cinta orang tua pada anaknya, bahkan dalam satu lagu mengatakan demi anaknya orang tua pun mau mati. Itu seperti lambang burung pelikan. Induk pelikan, kalau anak-anaknya lapar dan tidak ada makanan, apa yang dibuat? Matokin dagingnya sendiri, lalu dikasih ke anak-anaknya, supaya anak-anaknya bisa makan. Ketika tidak ada daging, ketika tidak ada ikan, induk pelikan akan matokin dagingnya, supaya anak-anaknya bisa bertahan hidup. Itu perilaku induk burung pelikan. Apalagi perilaku orang tua manusiawi, kan? Pasti lebih tinggi daripada induk pelikan. Itu mau saya katakan untuk mengatakan cinta yang sejati tidak bisa dibatasi. Maka kalau Allah mengasihi manusia, Dia pun tidak akan dibatasi oleh keterbatasan manusia. Demi cintanya pada manusia, Dia mau menjadi manusia supaya membuat manusia bahagia seperti pribadi-pribadi ilahi sendiri. Nah, itu dia. Maka kita mengenal Allah karena Allah menjadi salah satu di antara kita. Yang menarik adalah Allah menjadi manusia tidak menunggu saat yang happy. Ketika Allah menjadi manusia di tengah bangsa Israel, Allah tidak menunggu Israel bebas dari penjajahan kekaisaran Roma. Ketika Allah menjadi manusia, Allah tidak menunggu Israel jaya, Israel aman, tentram. Tidak. Bahkan di tengah situasi sulit sekalipun, tidak menghalangi Allah menjadi manusia. Dengan kata lain, situasi sulit di dunia ini tidak bisa menghalangi kuasa kasih Allah. Maka ketika Israel masih menderita di bawah pemerintahan Kekaisaran Roma dengan Pontius Pilatus sebagai wali negerinya, tetap Allah mau menjadi manusia. Nah, itu yang menarik. Jadi penderitaan, kesulitan tidak menghalangi Allah. Karena apa? Karena Dia cinta pada kita. Oke, poin berikutnya. Nah, ini dia. Jadi masalah misteri inkarnasi ini begitu dihormati dalam gereja Katolik, gereja Ortodok, dan Anglikan. Sangat menjunjung tinggi Allah menjadi manusia ini. Itu sebabnya mengapa ketiga gereja ini meletakkan perayaan Natal sebagai perayaan iman. Bukan Sinterklasnya ya, tapi Yesusnya. Allah menjadi manusia. Oke, poin berikutnya. Maka menurut iman akan inkarnasi, situasi COVID-19 adalah undangan untuk berada bersama mereka yang menderita terdampak pandemi. Ini makna COVID-19 bagi kita orang beriman. Seperti dulu Yesus tidak menunda kelahirannya, menunggu bangsa Israel itu ada dalam situasi aman, demikian kita juga diundang seperti itu. Kita tahu dalam Injil Matius, begitu Yesus lahir, mau dibunuh sama Herodes. Kita juga tahu ketika Yesus sudah dewasa dan mengajarkan Injil, Dia pun mau dihukum mati oleh ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Yesus berhadapan sama situasi yang sulit. Dan Yesus tidak menunda-nunda kedatangannya ke dunia. Nunggu suasana aman. Tidak. Justru di tengah situasi yang sulit, Dia mau menyertai
bangsa Israel untuk menunjukkan bahwa situasi sulit tidak bisa mengalahkan kepedulian Allah. Ini menarik ini. Kerap kali kita mengatakan, saya bahagia kalau tidak ada kesulitan, saya bahagia kalau tidak ada penderitaan. Tapi ternyata iman kita sebaliknya. Justru di tengah kesulitan Tuhan hadir. Justru di tengah penderitaan dia menunjukkan kesetiaannya menyertai kita. Dan anehnya itu dialami oleh para seniman. Coba kalau kita lihat karya-karya seniman-seniman besar, semuanya adalah ungkapan dari pengalaman seniman itu dengan yang namanya penderitaan, dengan yang namanya kesulitan. Contohnya, Van Gogh dari Belanda. Kita kenal Van Gogh, seorang pelukis impresionis yang begitu terkenal. Banyak masterpiece yang dibuat oleh Van Gogh itu dibuat 2 tahun sebelum kematiannya, ketika dia sudah terjangkit penyakit yang saya lupa namanya apa, tapi penyakit kejiwaan yang membuat dia sulit mengontrol pikiran dan emosinya. Jadi bisa kita katakan penyakit gila. Justru ketika Van Gogh menderita penyakit gila dan harus tinggal di asilum, di pusat rehabilitasi, ratusan bahkan ribuan karya lukisnya lahir, dan itu masterpiece semua. Jadi penderitaan justru diolah bisa menjadi sebuah karya seni yang hebat. Demikian juga Michelangelo. Kalau kita pergi ke Basilika Santo Petrus, Bapak Ibu pasti tahu apa yang kita temukan karya Michelangelo di sana, yaitu patung Pieta, di mana ditampilkan Bunda Maria memangku Tuhan Yesus yang diturunkan dari kayu salib. Patung Pieta ini begitu masyhur. Dan kalau kita tahu kisah di balik Michelangelo memahat patung Pieta, akan muncul penderitaan Michelangelo kecil yang ditinggal oleh ibunya. Jadi sejak kecil Michelangelo itu sudah nggak punya ibu. Maka ketika dia diminta oleh Bapak Paus untuk memahat patung Bunda Maria, dia mengenangkan ibunya sendiri. Betapa pedihnya dulu dia ditinggal mati oleh ibunya. Maka wajah Bunda Maria di patung Pieta itu adalah kenangan Michelangelo akan wajah ibunya sendiri. Dan itu kan menarik ya, wajah Bunda Maria ya di patung Pieta itu ya. Antara tersenyum dan juga meratap, nggak jelas itu. Itulah yang dikenang oleh Michelangelo terkait ibunya. Lihat bagaimana karya seni lahir dari pergulatan seniman dengan penderitaannya. Yang terakhir adalah Rembrandt. Pada tahun 2014 atau 2014 kita merayakan tahun kerahiman. Dan di tahun kerahiman, seni karya lukis Rembrandt, Anak yang Hilang, itu dijadikan dijadikan poster ya. Bagaimana Allah Bapa itu seperti Bapa yang baik dalam perumpamaan anak yang hilang. Itu pun pergulatan Rembrandt ketika dia pernah menjadi pelukis yang terkenal, tapi menyia-nyiakan hidupnya sampai dia jatuh miskin, dan dia juga sudah meninggalkan iman Kristennya, tapi suatu saat dia bertobat, dan dia kembali. Dan itu semua dia kenangkan, dia ungkapkan dalam karya lukis itu, Anak yang Hilang itu. Figur Bapak itu ditampilkan di satu sisi kuat, karena Allah dalam perumpamaan Yesus juga ditampilkan sebagai Raja yang Maha Kuasa, tapi juga lembut, karena Yesus juga mengajarkan Allah sebagai Bapa. Maka Allah itu punya 2 tangan. Satu tangan yang melindungi, Maha Kuasa, tapi yang kedua tangan yang mengelus, yang menyembuhkan, tangan seorang Bapa. Ini lukisan Rembrandt yang luar biasa, yang dia ciptakan dari pergumulan dengan penderitaan. Dengan kata lain, kebahagiaan bisa berjalan dengan penderitaan. Bahkan kebahagiaan yang tumbuh dari penderitaan itu maknanya jauh lebih besar. Khalil Gibran pernah mengatakan demikian. Semakin dalam penderitaan kita, semakin dalam juga kita mampu menampung kebahagiaan. Dan Tuhan Yesus di kayu salib penderitaannya luar biasa. Itu sebabnya dia juga menerima kebahagiaan yang paling tinggi. Karena dia pernah mengalami penderitaan yang paling dahsyat. Nah, itu dia. Maka
Inilah makna inkarnasi, seperti halnya Tuhan Yesus tidak menunda-nunda, menunggu waktu yang tidak ada penderitaan untuk menjadi manusia, malah justru dia mau hidup di tengah penderitaan. Demikian juga kita. Masa pandemi ini adalah undangan untuk keluar dari diri kita, untuk tidak egois, untuk mengikuti hati nurani kita, yang kita yakin sebagai orang beriman, ada seruan, datanglah ke tempat yang membutuhkan, tolonglah mereka. Tolonglah juga keluargamu, tolonglah orang-orang terdekat. Nah, ini saya yakin suara yang kita dengarkan dari dalam hati kita di tengah pandemi. Kita diundang untuk tidak menutup diri. Ada banyak kisah terkait dengan itu. Nanti akan saya bagikan juga. Nah, inilah makna inkarnasi Tuhan di tengah pandemi, undangan untuk berbagi. Paus Fransiskus mengundang kita untuk melihat kenyataan apa adanya. Nah, ini dia. Paus Fransiskus, seperti saya katakan tadi, melihat pandemi ini sebagai masa krisis. Ini orang yang seperti apa sih? Ya? Kalau di tengah masa-masa biasa, kita bisa hahihi, kita bisa ngobrol dengan teman kita, tapi ketika pandemi datang dan teman kita kena, nah lo diuji persahabatan kita. Sungguh nggak aku hidup sebagai teman dia? Itu masa krisis. Ujian bagi persahabatan kita. Di masa biasa aku mengatakan, aku teman kamu. Tapi di masa pandemi, sungguhkah kata teman itu kita hidupi? Jangan-jangan kita menjadi teman hanya di masa yang biasa-biasa aja, tapi di tengah pandemi, pertemanan kita diuji. Saya punya satu teman, aktivis paroki, ketika salah satu sahabat kami itu, seorang pemilik apotik di daerah Jatiwaringin itu kena COVID, wah, teman saya ini luar biasa. Nggak peduli dia akan ketularan teman saya itu, sahabat kami itu, dia tetap menolong. Dia cari tabung oksigen ke sana kemari, sampai akhirnya dia menemukan teman ME-nya yang punya pusat pengisian tabung oksigen di Bogor. Maka dari Pondok Gede, dia lari ke Bogor, dia ambil tabung oksigen yang cukup besar itu untuk menolong teman kami yang punya apotik di Jatiwaringin. Itu persahabatan sejati seperti itu. Maka masa pandemi, masa krisis, ini adalah sebuah ujian untuk relasi kita juga dengan sesama kita. Sungguhkah mereka menjadi temanku? Atau jangan-jangan ketika mereka ada masalah seperti di masa pandemi ini, kita mengambil jarak, kita nggak mau nolongin, kita nggak peduli. Nah, ini, Tuhan sudah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Tuhan juga mengatakan, aku tidak lagi menganggap kamu sebagai hamba, tapi aku menganggap kamu sebagai sahabat. Dan sebagai sahabat, Tuhan setia. Menemani kita sampai wafat di kayu salib. Ini makna dari inkarnasi, yaitu melihat bagaimana kita tidak lari dari penderitaan, tapi entah penderitaan kita, entah penderitaan orang lain, kita mau berbagi seperti Yesus juga datang di tengah penderitaan bangsa Israel. Oke, kita lihat slide berikutnya. Setelah inkarnasi kita melihat salib. Nah, ini lebih jelas ini ya kan. Dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Saya rasa dari sekian banyak agama, satu-satunya agama yang percaya Tuhannya mati itu hanya agama kita ya, iman Kristen. Dan itu bukan mitologi, itu bukan kisah omong kosong. Tidak. Yang namanya Yesus dari Nazaret itu sungguh-sungguh ada. Dia itu manusia seperti kita. Maka penyaliban Yesus itu pasti dicatat dalam administrasi Kekaisaran Roma. Karena Yesus dihukum mati dengan alasan politik. Kita tahu alasan Yesus dihukum mati tertulis di atas tiang salib. Inilah Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Maka Yesus disalib karena dianggap dia mengaku sebagai seorang raja. Artinya pemberontakan melawan Kekaisaran Roma. Itu konflik itu pernah ada. Yesus itu pemimpin kebebasan Palestina, PKB. Pemberontak itu dianggap oleh tentara Roma. Ya. Maka dia dihukum mati. Maka ini kisah nyata. Tapi untuk kita, ini bukan sekedar kisah nyata, ini adalah kisah pembebasan. Karena Yesus mati bukan hanya membebaskan kita dari perbudakan, tapi juga dari maut dan dosa. Karena dia bukan manusia,
tapi manusia ilahi. Allah yang menjadi manusia. Maka kita mau melihat bagaimana apa artinya salib, Yesus yang wafat di salib untuk memahami pandemi ini. Ya, poin berikutnya. Ini dia. Tujuan Yesus untuk wafat adalah untuk mengampuni dosa kita. Maka Yesus itu terluka karena perilaku kita. Ingat, Yesus itu adalah pencipta. Dalam pembukaan Injil Yohanes kan dikatakan, ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu berada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Melalui dia segalanya diciptakan, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang tercipta. Jadi Yesus itu pencipta kita. Maka dia tahu apa itu badan. Karena dia menciptakan badan. Dia tahu apa artinya jasmani. Dia yang menciptakan jasmani. Maka ketika dia menjadi manusia, artinya apa? Artinya semua kejasmanian ciptaan, semua badan manusia, itu dia ambil ke dalam dirinya. Maka ketika dia wafat di kayu salib, semua dosa kita itu ikut mati bersama dia. Tidak ada satu dosa pun, baik di masa kini maupun di masa depan, yang tidak ikut disalibkan oleh badan Yesus. Itu artinya penebusan kita. Dosa sudah diperangkap dalam badan Yesus, dan ketika badan Yesus itu mati, dosa ikut mati. Maka ketika Yesus bangkit, kita melihat kita nanti jadinya akan seperti Yesus itu. Nah, itu dia artinya salib Yesusnya. Hidup bagi yang lain. Luka-luka dia adalah luka-luka karena menanggung dosa-dosa kita. Nah, apa artinya penyalipan itu untuk memahami masa pandemi ini? Kita lihat. Ya, poin berikutnya. Situasi COVID-19 di bawah perang salib berarti pertama-tama kita melayani dengan kerendahan hati. Karena mulai dari pertobatan. Nah, ini dia. Kerap kali banyak relawan itu juga ya kadang-kadang motivasinya macam-macam ya. Saya menolong supaya saya dapat subsidi, ada kepentingan ekonomi atau kepentingan nama baik atau kepentingan politik, ya kan, ngasih sembako bagi para isoman, ya, difoto banyak orang, ya kan, ada motivasi seperti itu, ya. Ngasih sembako ada namanya, dan lebih dahsyat lagi di tengah masa pandemi justru harga-harga semakin tinggi, padahal barang-barang itu barang-barang yang sangat diperlukan. Saya ingat susahnya mencari tabung oksigen. Tiba-tiba tabung oksigen yang kalau harga biasa itu ya sekitar 800-an, tiba-tiba di masa pandemi naik jadi 3 jutaan. Kan? Juga regulator 300-an, di masa pandemi menjadi 1, aduh, berat sekali itu ya. Nah, maka di bawah salib Kristus, kita diundang untuk melayani dengan tulus, bukan untuk kepentingan kita. Seperti Yesus wafat juga bukan untuk kepentingannya sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain. Nah, inilah arti salib untuk memahami pandemi. Itu bukan hanya dibuat untuk mereka yang sehat, tapi juga yang sakit juga seperti itu. Saya kenal satu teman yang kena pandemi, kena COVID-19, dan di masa puncaknya dia kena COVID, dia malah nelpon saya bilang begini, Romo, saya sedang puncak-puncaknya kena COVID nih, hari ke-7 nih. Saturasi saya di bawah 90, ya. Suhu badan saya juga naik 38, 37, 38. Tapi dia mengatakan malah bersyukur. Tapi saya mau bersyukur saya kena pandemi, Romo. Karena nanti kalau saya sembuh, saya bisa donor plasma saya. Dalam hati saya berkata, gila ini orang. Di tengah puncak-puncaknya kena COVID, dia malah sudah membayangkan nanti kalau sembuh akan mendonorkan plasmanya. Ini. Jadi lihat bagaimana penyakit tidak bisa meruntuhkan harapan dia. Tidak bisa menghapus niat dia untuk berbuat baik. Bukankah di situ kemenangan Roh Kudus atas kesia-siaan, atas keputusasaan? Roh Kudus menang di situ. Di hati orang ini. Tetap ada keyakinan dia akan sembuh, tetap ada keyakinan untuk kemudian berbuat baik. Menjadi donatur plasma. Di tengah puncaknya dia kena penyakit COVID-19.
Nah, itu kalau secara manusiawi nggak mungkin itu. Biasanya kan kalau orang sakit manja ya, jadi egois kan. Tapi dia malah mikirin orang lain tuh. Kalau saya sembuh. Nah, ini. Maka lihat kuasa Allah bekerja. Bahkan di tengah situasi yang seperti itu. Oke, poin berikutnya. Nah, Paus Fransiskus juga mengajarkan demikian ya. Biarlah kesulitan kita itu membuat kita semakin perhatian pada orang lain. Bapak Paus mengundang kita melihat orang Samaria yang baik hati, ya kan? Bahwa orang Samaria itu digerakkan melihat luka-luka orang yang dirampok di pinggir jalan. Dan orang Samaria itu meninggalkan jadwalnya dia. Dia pasti punya tujuan tuh. Kemungkinan besar tujuannya dia adalah dagang. Tapi dia meninggalkan bisnisnya dia meninggalkan jadwalnya dia untuk mengadakan transaksi demi menolong orang yang sakit. Agendanya dia batalkan untuk menolong orang yang sakit. Nah, ini bagaimana kesulitan orang lain menjadi sarana Roh Kudus untuk mengundang kita menjadi lebih mengasihi, menjadi kurang egois. Dan itu ada banyak contoh. Seperti yang saya katakan tadi, sahabat kami yang punya apotek itu juga ya, dia membagikan obat-obatan secara sukarela, door to door bahkan, obat-obatan yang bisa membantu orang sembuh dari COVID, dia sendiri malah kena. Begitu. Nah, inilah makna salib untuk memahami situasi kita bahwa Allah tetap berkuasa di tengah pandemi ini, bukan hanya dalam arti menyembuhkan penyakit, tapi dalam arti menggerakkan hati orang. Siapa yang bisa menggerakkan hati kalau bukan Roh? Yeskiel mengatakan, pada masanya akan kuberikan hati dan roh yang baru. Hati sama roh itu selalu beriringan. Nah, ini maka lihat hati dan roh yang baru banyak muncul di tengah pandemi ini. Oke, sekarang kita lihat slide yang terakhir. Tidak cukup dengan salib, tapi harus ada kebangkitan. Karena apa? Karena kalau berhenti pada kematian dan salib, sia-sialah iman kita, seperti yang dikatakan Santo Paulus. Maka kisah kebangkitan itu juga menerangi budi kita untuk bisa memahami masa pandemi ini. Kita lihat poin-poinnya. Ya, poin yang pertama, iya, jika kita berhenti pada kisah sengsara, sia-sialah iman kita. Seperti yang dikatakan Santo Paulus. Poin berikutnya, iya. Nah, ini dia. Kisah kebangkitan menegaskan kemenangan Allah atas dosa dan maut, cinta atas benci, pengampunan atas dendam. Saya sudah bercerita tadi bagaimana iman saya akan kebangkitan itu justru didewasakan dengan kematian om saya. Om yang merawat saya sejak saya kecil, sejak saya TK, mengantar saya sekolah, ya. Yang banyak membagikan cerita, memperkenalkan saya pada lagu-lagu yang sosial, ya. Jadi saya kenal Iwan Fals juga karena om saya itu, ya. Yang mengajar saya membaca. Jadi begitu akrab saya dengan om saya, maka ketika beliau meninggal, wah, saya sangat terpukul. Tapi peristiwa itu mengundang saya untuk mendalami iman akan kebangkitan badan, dan di situ iman saya dimatangkan. Dan apa yang saya alami? Yang saya alami adalah begini. Saya melihat kepergian om saya itu memang secara manusiawi sebuah misteri juga ya. Kenapa kok Allah membiarkan banyak orang baik meninggal di tengah pandemi? Para dokter, para relawan, orang-orang yang baik itu banyak yang meninggal. Maka saya bertanya-tanya juga. Tetapi setelah saya dikuatkan imannya melalui meninggalnya om saya itu, saya melihat sisi yang lain. Saya teringat ketika saya merayakan Ekaristi untuk para lansia. Ketika saya merayakan Ekaristi untuk para lansia di tengah pandemi, ketika memberikan komuni, banyak lansia itu menangis. Ketika saya tanya mengapa Bapak Ibu menangis ketika komuni, mereka sharingnya begini. Begini Romo, kami sudah hampir setahun tidak komuni. Maka ketika kami menerima komuni suci secara langsung, kami merasa Tuhan menghampiri hidup kami. Tuhan sendiri datang ke dalam hati kami. Wah, itu hiburan rohani yang luar biasa, menerima komuni secara langsung yang dialami oleh para lansia. Maka
Lalu saya membayangkan om saya, sahabat-sahabat saya yang berpulang karena COVID, ya kan? Sekarang keadaannya jauh lebih bahagia karena mereka merayakan perjamuan kudus tidak hanya offline, tapi langsung dengan Yesus sendiri yang mimpin. Yesus sendiri yang menjadi imamnya, Yesus sendiri yang menjadi kurbannya, Yesus sendiri yang menjadi altarnya. Lah kita menerima komuni langsung saja happy-nya minta ampun, bagaimana di surga sana? Ekaristi yang mimpin Yesus sendiri, bahagianya tak terkira itu. Nah, itulah iman kita. Mereka yang sudah berpulang, kita yakini akan merayakan perjamuan abadi di surga, seperti yang dijanjikan Yesus sendiri. Itu bahagianya seperti apa? Tanyakan kepada lansia-lansia tadi. Menerima komuni di dunia ini saja sudah bahagia seperti itu. Gimana merayakan perjamuan abadi di surga? Nah, itulah yang kemudian menghibur saya. Om saya sudah happy. Karena ikut Ekaristi sama Yesus. Ini kepercayaan kita akan kebangkitan badan. Kita tidak diciptakan untuk hancur dalam kematian. Kalau Allah menciptakan kita untuk hidup sementara di dunia, lalu setelah mati selesai, tidak ada gunanya penciptaan. Tidak. Kita diciptakan bukan untuk mati, kita diciptakan untuk hidup. Seperti saya katakan tadi, arah perkembangan ciptaan itu semakin rohani. Itulah tujuan kita. Hidup bersama Allah. Maka kematian tidak menghancurkan kehidupan. Buktinya apa? Yesus sendiri. Yesus adalah manusia, buah pertama dari kebangkitan. Dia manusia seperti kita. Tapi dia adalah Allah pencipta yang menciptakan kita. Maka kemanusiaan kita sudah dibangkitkan bersama Yesus. Maka yakinlah kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai dalam Ekaristi abadi di surga. Nah, itu yang menghibur saya, itu juga yang kerap kali menghibur keluarga-keluarga yang berduka ketika saya Ekaristi. Dalam homili saya menekankan itu. Kita saat ini Ekaristi di dunia mengenangkan saudara kita yang meninggal. Saudara kita yang meninggal merayakan Ekaristi bersama Yesus. Jadi kita disatukan dalam perayaan yang sama. Bedanya adalah di sini masih sakramental, di sana sudah wajah ke wajah. Nah, itu sebuah hiburan yang luar biasa, lihat Allah berkuasa atas maut dan juga atas pandemi. Oke, poin berikutnya. Maka kisah kebangkitan juga memperlihatkan nasib kita nanti. Kematian tidak menghancurkan kehidupan. Ada hidup di seberang pintu kematian. Itulah keyakinan kita. Maka dengan keyakinan ini, kita bisa melihat kuasa Allah menang atas pandemi. Pandemi justru dijadikan alat di tangan Tuhan untuk mematangkan iman kita. Seperti penjajahan tentara Roma atas Yahudi, atas Israel pada waktu itu, dijadikan alat. Supaya apa? Supaya iman akan Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus semakin tersebar luas. Karena jalur komunikasi yang hebat. Romawi itu kan hebat dalam membangun jalan dan jembatan. Nah, itu dijadikan alat tangan Tuhan sehingga penyebaran Injil juga semakin cepat. Nah, ini yang bisa saya berikan untuk kuasa Allah di tengah pandemi, dan saya tutup dengan slide terakhir adalah doa yang dibuat oleh Bapak Paus sendiri, mendoakan hidup kita supaya didoakan oleh Bunda Maria. Bunda pelindung dan bunda pembantu orang beriman. Adjutrix. Dia yang menolong kita orang beriman sehingga bisa tetap semakin dewasa beriman di tengah pandemi, juga karena bantuan doa-doa dari bunda kita, Bunda Maria. Maka saya undang Ibu Bapak untuk hening sejenak. Kita ingin mendoakan doa ini. Marilah kita bersatu dalam doa. Bunda Maria, Engkau bercahaya menerangi jalan kami sebagai tanda harapan dan keselamatan. Kami percayakan kepadamu kesehatan mereka yang sedang sakit. Di bawah salib, Kau ambil bagian dalam derita Kristus dengan iman yang teguh.
Kami percaya Engkau akan menolong kami juga di saat susah, seperti yang Kau buat dalam pesta perkawinan di Kana. Bantulah kami untuk mengikuti kehendak Bapa dan melakukan apa yang Kristus perintahkan. Kami berlindung kepadamu ya Bunda, jangan abaikan seruan kami. Jauhkanlah kami dari segala bahaya, oh Bunda yang mulia dan terberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Itu yang bisa saya tawarkan sebagai renungan dalam kesempatan persekutuan doa kita siang ini. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin saya boleh menanyakan satu hal kali ya, Romo ya. Ini cukup banyak pertanyaan yang saya dapat dari lingkungan-lingkungan, terutama sebagai orang pengikut Yesus ya, Romo ya. Di saat pandemi seperti ini kan, seperti tadi Romo bilang ya, bahwa banyak justru terlihat mana yang sahabat sejati dan mana yang bukan. Apakah teman tersebut masih berada bersama dengan kita di saat susah seperti ini atau meninggalkan kita. Karena gini kan, banyak kejadian kalau tetangga kita lah, ambil contoh ya, terkena COVID. Reaksinya kita yang pertama adalah kan melindungi keluarga ya, Romo ya. Biasanya otomatis itu akan tutup pintu. Dengan kata lain seperti itu. Tapi apakah tindakan seperti itu boleh dibilang tindakan yang benar atau sebenarnya tindakan yang egois? Jadi ini sepertinya satu hal yang pro dan kontra ya. Kita harus melindungi keluarga sendiri, tapi di satu sisi juga ini adalah tetangga kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Mungkin butuh pertolongan untuk anak yang diungsikan kah, atau ada orang tua yang harus diungsikan kah. Tapi kita nutup diri karena kita ingin melindungi keluarga kita yang mungkin juga ada lansia dan ada anak kecil gitu. Dan bagaimana Romo ini menyikapinya gitu untuk bisa tetap menjadi pengikut Yesus yang menyebarkan kasih dan berkat, tapi di satu sisi juga kita tetap menjaga keluarga kita. Seperti ini Romo. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, memang pandemi ini mengajarkan kita juga untuk hati-hati, untuk menjalani protokol kesehatan, dan itu memang langkah pertama di situ. Kalau kita naik pesawat kan selalu ketika sebelum take off gitu ya, kan pramugari juga mengatakan kalau tiba-tiba ada turbulence, pakai dulu maskernya, lalu kemudian pakaiin tabung masker oksigen ke orang lain, ya kan? Maaf ya, jadi memang proteksi dulu diri kita dulu. Supaya apa? Supaya kita bisa menolong yang lain. Nah, itu. Jadi memang langkah awal seperti itu. Proteksi diri kita. Proteksi keluarga kita. Kami di Wisma Cempaka ini ada 33 frater. Salah satu frater kami itu seorang dokter. Nah, dokter ini ketika pandemi gelombang kedua ini menghantam Indonesia, dokter frater kami ini melayani di Wisma Samadi yang waktu itu sudah dijadikan tempat untuk isolasi mandiri. Kepada teman-teman frater yang terdorong untuk membantu sesamanya, dokter kami mengatakan, langkah pertama untuk menolong adalah taati protokol kesehatan. Jaga kesehatan kalian. Itu sudah sangat membantu. Karena mengurangi beban kami sebagai dokter. Jadi, tidak salah untuk memproteksi keluarga kita, untuk memproteksi diri kita sendiri lebih dulu. Itu bisa mengurangi beban tim medis. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berhenti di situ. Tidak cukup memproteksi diri kita, tapi kita mulai olah hati dan olah pikir. Apa yang bisa aku buat untuk orang lain semampuku sesuai dengan situasiku. Nah, itu biasanya bisa dibuat dengan kerjasama bersama tim Satgas yang paling tidak di Jakarta ini sampai ke tingkat RT RW. Bisa kerjasama dengan mereka, apa yang dibutuhkan, bisa konsultasikan dengan tim Satgas itu. Atau kalau memang belum terkoordinasi dengan baik, ada yang namanya tim Satgas di gereja paroki. Ada juga banyak relawan. Kita bisa kerjasama dengan mereka. Kita bisa ngasih data ke mereka. Pak, ini tetangga saya nih udah kena COVID nih, apakah sudah tercantum, didaftarkan untuk ditolong belum? Dengan memberikan akses tetangga kita masuk ke data
orang yang perlu ditolong itu pun sudah membantu. Kalau memang itu yang bisa kita itu yang bisa kita buat ya, karena ada lansia di rumah kita. Jadi memberikan data dari orang-orang yang membutuhkan bantuan karena COVID-19 sehingga mereka tidak bisa keluar rumah, sehingga akhirnya orang harus diberikan dari luar rumah apa saja yang mereka butuhkan. Kan banyak kejadian orang tidak terdata, tidak terdeteksi, sehingga akhirnya nggak tertolong karena isolasi mandiri di rumah, karena nggak dapat asupan obat, nggak dapat persediaan tabung oksigen, karena nggak terdata. Maka lihat, memberikan data itu luar biasa. Perkara data itu luar biasa. Itu bukan hal yang sepele. Nah, kalau itu yang bisa kita buat, itu sudah luar biasa. Kalau lebih memungkinkan lagi, ya sudah ikut keluar rumah dengan menjaga protokol kesehatan, ikut membagikan obat-obatan, membagikan makanan, sembako untuk dicantolin di pagar depan rumah tetangga kita. Ya. Kalau memang dia membutuhkan oksigen, kita bisa bantu mencari tabung oksigen. Saya pernah ikut ngantri tabung oksigen. Wah, itu mesti berangkat jam 6, jam 7 itu, karena dibuka jam setengah 8, dan sebelum dibuka itu udah ngantri panjang itu. Nah, ngantrinya sendiri kan ada bahaya kena itu. Maka kalau memang ada lansia, itu jangan dilakukan ya. Maka apa yang bisa kita buat tergantung konteks masing-masing. Sekecil apapun yang kita buat itu pasti membantu. Nah, seperti itu ya. Jadi lihat situasi kita juga. Karena menjaga protokol kesehatan untuk kita dan keluarga itu sudah membantu tim medis. Itu sih dari pengalaman saya itu yang bisa kita buat. Jadi kita menyalurkan dorongan untuk berbuat baik kepada yang menderita sesuai dengan konteks dan kemampuan kita. Dan saya yakin pasti ada yang dibuat sekecil apapun. Saya yakin itu. Ya, itu jawaban saya untuk pertanyaan tadi. Terima kasih Romo. Jadi small acts matter ya. Jadi dari kecil pun kita bisa membantu gitu. Iya. Saya persilakan untuk Pak Frans tadi yang ingin menanyakan secara langsung. Silakan Pak Frans. Selamat siang Romo. Selamat siang Pak Frans. Saya Frans Romo. Saya cuma mau tanya sama Romo satu adalah begitu banyak Romo yang juga dipanggil Tuhan sebulan 2 bulan yang lalu. Apa refleksi Romo terhadap semua ini Romo? Ya, terima kasih Pak Frans ya. Begini, ketika saya tahu banyak jadi memang salah satu jurnal Katolik yang ada di website National Catholic Reporter itu mengatakan begini. Ada banyak imam, biarawan, dan biarawati yang terpukul oleh COVID-19. Salah satu imam Keuskupan Agung Jakarta sendiri, Romo Herman, itu pun kena. Itu pukulan bagi kami, tapi paling tidak begini. Itu menunjukkan bagaimana imamat mereka itu dimaknai. Karena banyak imam itu meninggal karena pelayanannya. Romo Herman misalnya, itu kena COVID karena dia tidak berhenti untuk menyembuhkan orang sakit dengan karunia yang ia terima dari Allah, karunia menyembuhkan. Jadi Romo Herman itu saya duga dalam kondisi yang lemah karena menolong banyak orang sakit. Lalu juga ada imam yang kena karena tidak berhenti melayani domba-domba yang Tuhan percayakan. Itu yang saya katakan tadi ya. Imam nggak berkeluarga, imam nggak punya anggota keluarga yang lansia, maka mereka akan total ketika ada di masa pandemi ini. Akhirnya yang harus diperhatikan ya hidupnya sendiri ya. Dan kita tidak bisa mengatakan mereka nekat, mereka nggak memperhatikan protokol kesehatan, kita nggak tahu bagaimana, tetapi yang saya tahu dan saya maknai, pelayan mereka tidak berhenti karena COVID. Ada juga imam yang saya kenal tetap menghibur banyak orang yang berduka dan tetap memberikan sakramen perminyakan bagi mereka yang sakit juga, yang COVID juga. Ada yang selamat, ada yang tidak. Nah, itu bagian dari misteri Allah. Kita tidak tahu.
Tetapi banyaknya imam yang berpulang karena COVID, saya maknai sebagai totalitas mereka memaknai imamat mereka. Karena mereka kena COVID ketika melakukan pelayanan. Itu saya maknai seperti itu. Sebenarnya pukulan yang lebih hebat terjadi di negara-negara maju. Mengapa saya mengatakan lebih hebat? Karena mereka udah kesulitan imam. Di Amerika Serikat, di Eropa, ya. Itu juga banyak imam yang berpulang karena COVID, karena pelayanan juga. Dan itu pukulan yang kuat, yang keras bagi gereja di sana. Karena sudah panggilan sedikit, imam sedikit, tapi ya masih kena COVID dan meninggal. Tapi untuk saya, itu bukan sebuah malapetaka. Karena kehidupan beriman tidak bisa diukur dengan statistik, sedikit atau banyak. Saya malah melihatnya itu jangan-jangan dengan banyaknya imam yang berpulang, itu malah mengundang banyak anak muda untuk mau jadi imam. Di tengah zaman kita yang kekurangan idealisme, ya, karena mau serba praktis, anak-anak muda akan tertarik pada sebuah gaya hidup yang tidak mementingkan diri sendiri. Dan ketika banyak imam berpulang karena pelayanan, saya yakin banyak orang juga akan bertanya, jangan-jangan saya juga mau jadi seperti orang ini ya, yang tidak peduli pada kepentingannya dirinya sendiri, tapi mau berkorban untuk orang lain. Itu kan daya tarik. Maka seperti dalam gereja perdana, di mana banyak martir, darah para martir adalah kesuburan tumbuhnya iman, demikian juga saya memaknai banyak imam yang berpulang karena pelayanan di tengah COVID sebagai tanah subur untuk benih panggilan, menjadi imam, menjadi biarawan. Begitu Pak Frans, saya memaknai. Untuk pertanyaan berikutnya, Romo, ini berhubungan juga sepertinya ya dengan yang tadi pertanyaannya. Romo, di mana masa pandemik ini banyak saudara-saudara Katolik yang berpulang dan tidak sempat menerima sakramen perminyakan karena keterbatasan para imam. Bagaimana kami harus menyikapi masalah ini, Romo? Iya, ya ini masalah yang memang banyak ditanyakan karena tidak mungkin memberikan sakramen secara online, tidak bisa memberikan perminyakan secara online. Saya sendiri sempat bandel itu ketika keuskupan belum memberi izin perminyakan penyakit COVID, saya nekat. Itu sulit ya menjadi imam, ada umat yang butuh gitu kan, apalagi perminyakan ya. Itu kami para imam itu kebanyakan ketika tahbisan itu mendapatkan hadiah 1 kotak alat perminyakan. Banyak hal bisa kami tolak, tapi untuk perminyakan, wah itu nggak bisa. Maka di tengah pandemi ini menjadi sebuah dilema untuk imam. Bagaimana memberikan perminyakan untuk pasien COVID yang sedang sekarat dan sungguh minta. Dan keuskupan waktu itu memang mengatakan di tengah gawatnya pandemi dan belum ada vaksin, belum ada antigen, PCR belum ada, maka waktu itu tidak bisa memberikan perminyakan. Lalu bagaimana itu, Romo? Begini, kuasa Allah itu bebas, bahkan melampaui perayaan sakramental. Karena Allah itu bisa bekerja melalui hati kita. Itu sebabnya mengapa dalam gereja Katolik ada yang namanya kuasa kerinduan. Ketika hati kita rindu, ketika batin kita betul-betul sungguh merindukan. Jadi Pak Van juga men-sharingkan itu, apakah hati dan batinmu sungguh merindukan Ekaristi, ya kan? Itu kuasa Allah bekerja. Itu sebabnya mengapa nah selama pandemi ini kita juga menerima komuni batin, komuni persekutuan yang bangkit karena kerinduan. Demikian juga ajaran baptis kerinduan. Kalau ada seorang katekumen meninggal sebelum dibaptis, dia tetap kita anggap sudah dibaptis, yaitu baptis rindu. Hal yang sama bisa kita terapkan dalam sakramen perminyakan. Kalau karena situasi darurat yang bersangkutan tidak bisa menerima perminyakan secara sakramental, dia sudah menerima sakramen itu secara kerinduan, secara batin. Karena hatinya menginginkan, hatinya merindukan itu. Dan Allah akan menanggapi kerinduan. Itu. Tapi mengapa perlu sakramen? Ya karena kita manusia. Tertullianus mengatakan begini, ketika minyak pengurapan itu dioleskan di dahi kita, batin kita kena pengurapan Roh Kudus.
Karena kita manusia jiwa raga. Apa yang dialami oleh badan itu juga akan kena ke jiwa. Orang Latin mengatakan mens sana in corpore sano. Jiwa yang kuat ada dalam tubuh yang sehat. Ada relasi yang kuat itu. Nah, itulah pentingnya perayaan sakramental. Menyentuh badan kita supaya jiwa kita dikuatkan. Tapi bagaimana ketika perayaan sakramental itu tidak bisa terjadi? Ya Allah akan memperhatikan jiwa orang itu. Rindu apa enggak? Nah, begitu. Maka jalan tengahnya kelapali yang saya pakai adalah untuk pasien-pasien ini, saya akan minta kepada perawat untuk video call atau saya akan mengirimkan voice message berisi doa-doa. Jadi pasien itu bisa mendengarkan doa saya, pasien itu bisa menerima penghiburan rohani, bacaan firman dari saya, dan itu akan membantu jiwanya, batinnya, untuk terbuka kepada rahmat sakramental dari Allah sendiri. Itu yang biasa kami buat para imam di masa pandemi ini untuk menanggapi kebutuhan umat di saat-saat akhir hidup mereka. Seperti itu. Ya, terima kasih Romo untuk pencerahannya. Ini ada Utami yang mau bertanya. Silakan Utami. Iya. Izin bertanya ya Romo ya. Kebetulan Romo tadi sempat menyinggung masalah sakramen perminyakan. Nah ini kebetulan di tempat kami juga rupanya para romonya itu juga ada perbedaan pendapat ya. Begini, kan Romo tadi bilang kalau perminyakan itu tidak bisa secara daring, tidak bisa secara online gitu. Nah ini rupanya salah satu romo kami malahan melakukan itu Romo. Nah sementara romo yang lainnya lagi bilang nggak bisa, itu harus ada minyaknya yang harus diberikan kepada pasiennya begitu ya. Ini sungguh menarik buat saya. Itu satu, menurut Romo bagaimana? Dan pertanyaan kedua, kebetulan di misa ini ya Romo, saya melihat kok makin lama umat yang datang ke misa offline atau tatap muka itu makin sedikit. Padahal sudah dibuka lagi. Ya memang betul persyaratannya makin banyak, harus vaksin 2 kali, harus peduli lindungi dan sebagainya ya Romo ya. Tapi rupanya yang tadinya tuh kalau kita buka jam 9, jam 11 sudah 14 angine, sekarang 4 hari masih belum penuh Romo. Gitu. Jadi saya tuh terus terang prihatin sekali. Prihatin sekali dengan hal seperti ini. Apa memang kemudian sudah tidak ada lagi kerinduan gitu ya buat umat untuk hadir ke misa? Dan yang kemudian akhirnya saya bilang, mungkin nanti kalau pandemi sudah selesai, jangan ada online lagi deh. Soalnya kalau ada online lagi, terjadi kayak di Eropa lagi ya, gereja-gereja pada kosong gitu loh, Romo. Begitu kiranya ya, Romo ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Utami. Iya, tentang sakramen, itu tegas sekali, tidak pernah ada sakramen online. Tegas itu. Kok bisa, Romo nggak bisa? Kok bisa sakramen nggak bisa online, orang pesen makanan aja bisa online kok, GoFood gitu kan ya. Kenapa nggak Go Sakramen, Romo? Ya nggak bisa. Lah GoFood aja kan barangnya kita terima secara fisik ya kan, kita nggak bisa makan virtual ya, nggak kenyang makan virtual. Nah sekarang kalau GoFood aja itu perlu ada fisiknya, apalagi sakramen ya. Karena sakramen justru mau menyentuh yang fisik supaya dari yang fisik masuk yang ke jasmani, ke yang ke rohani. Seperti yang dikatakan Romo tadi. Perlu ada minyaknya, dan minyaknya itu perlu kena fisiknya. Maka seperti Tertullianus mengatakan, ketika air baptisan mengucur, membasuh dahi, seketika itu juga Roh Kudus membasuh jiwa orang yang dibaptis dari dosa-dosanya. Begitu logikanya. Nah sekarang kalau airnya nggak kena badan, secara sakramental nggak terjadi pembaptisan itu. Itu bukan berarti menghalangi Allah untuk membaptis secara rohani, tidak. Tapi kalau itu yang terjadi, itu bukan sakramen namanya. Karena Allah sendiri langsung bekerja kepada jiwa itu. Tapi kan sakramen selalu harus mengkaitkan badan kita secara direct, secara langsung. Itu seperti orang cukup puas berjumpa melalui Skype, ya, atau melalui video call seperti ini. Ya saya nggak puas ketemu Skype, saya mau ketemu kopi darat gitu loh. Demikian juga sakramen ya. Allah juga nggak mau Skype-an doang ya. Allah mau kopi darat, yuk ketemu sama kamu yuk. Saya menyentuh badan kamu ya. Itu sebabnya dalam Santo Agustinus dikatakan para malaikat itu cemburu dengan para imam. Karena imam Katolik bisa megang tubuh Kristus, malaikat nggak bisa. Nah,
sekarang kalau tubuh Kristus di online kan, ya apa bedanya kita sama malaikat? Gitu. Sama-sama nggak megang tubuh, hanya virtual. Nah itu mengapa Gereja Katolik tetap pada pendirian sampai sekarang tidak ada perayaan sakramen virtual. Karena perlu adanya kehadiran fisik. Karena kita juga gereja yang fisik ya. Itu yang pertama. Jadi tegas itu. Lalu yang kedua itu terkait apa ya Bu Utami, saya tadi lupa. Sakramen untuk ke misa kok sedikit banget sekarang. Oh ya, misa yang online. Misa nah online, ini. Jangan lagi deh, nggak usah gitu. Iya, apakah nggak ada kerinduan? Nah ini 2 tahun misa online itu sadar nggak sadar kita kena pola pikir online juga itu. Namanya pola pikir mesin. Apa sih pola pikir mesin? Pola pikir yang praktis. Efektif. Kan efektif bisa di rumah. Tinggal pakai kemeja, di atasnya bawahnya celana pendek. Ikut ekaristi bisa. Ongkos juga nggak perlu. Kalau biasanya itu 3 kali ganti angkot, ya. Misa online, uang angkot bisa buat uang dapur, bisa buat beliin sepatu anak-anak. Jadi, kenapa kalau udah praktis begini mesti ke gereja lagi ya? Nah, itu pola pikir yang namanya pola pikir mesin. Efektif, hemat, efisien. Tapi kan hidup nggak semuanya bisa diukur dengan efektivitas ya. Cinta itu kan nggak mikir efektivitas cinta ya. Coba sekarang, kalau cinta itu efektif nggak ibu mengandung 9 bulan dalam kandungan bayinya? Nggak efektif itu. Ibunya susah jalan ya kan. Secara estetika juga ada yang menggelembung di badan ibunya. Ya. Itu nggak efektif itu. Nah, itulah cinta. Cinta itu lebih daripada efektivitas, lebih daripada efisien. Maka memang ada bahaya 2 tahun misa online ini akhirnya kita bisa berpikir seperti mesin. Yang penting efisien. Padahal yang namanya cinta, relasi, itu nggak hanya efisien. Maka berjumpa dengan sesama orang beriman di satu tempat yang sama, itu memang nggak efisien, tapi itu menunjukkan cinta kita. Cinta pada gereja, cinta pada Yesus, yang tubuhnya adalah gereja. Nah, ini pemahaman seperti ini yang perlu ditekankan. Tapi saya melihatnya begini, jangan-jangan memang iman kita akan ekaristi memang belum matang. Justru di sini kesempatannya untuk mematangkan iman akan ekaristi. Apa artinya ikut ekaristi ke gereja? Itu yang dikatakan oleh Bapak Paus masa krisis. Iman saya akan ekaristi dewasa apa enggak? Kalau memang belum dewasa, ya online cukup. Ya, karena kan misa online bisa aja bangun 5 menit sebelum misa dimulai, cuci muka, pakai kemeja, celana pendek tetap, sarungan, ikut misa deh. Nah itu, jangan-jangan memang iman kita akan makna ekaristi belum matang. Nah, masa-masa pandemi inilah kesempatan mematangkan apa sih artinya aku ikut misa di gereja. Nah itu dia. Jadi ini masa yang memang pendewasaan. Itu Mbak Utami. Terima kasih Romo, semoga memang betul makin dewasa ya. Terus ya, ini kesempatan mendewasakan. Terima kasih. Nah, ya, ini ada pertanyaan langsung ke saya melalui direct message DM ya dari Bapak Andreas ya. Romo, saya mau tanya, kita mengimani Tuhan yang menciptakan Adam manusia pertama dengan anggota tubuh yang lengkap. Hal ini membuat saya bingung karena berbeda dengan teori evolusi yang mana manusia berasal dari binatang kaki 4 ke 4 kaki untuk berjalan, bertahap, kedua tangan tidak berfungsi untuk jalan lagi. Nah, jadi ini memang teori evolusi dan kisah penciptaan ini memang menjadi perdebatan sampai sekarang. Di negara Amerika Serikat bagian selatan, yang sangat fundamentalis itu, atau utara saya lupa, dalam kurikulum sekolah tidak diajarkan teori evolusi, karena bagi mereka itu dianggap bertentangan dengan Injil. Apa yang bisa kita jawab? Begini, Gereja Katolik mengajarkan, kitab suci dibaca bukan supaya kita menjadi ahli teori evolusi. Kitab suci kita baca bukan supaya kita menjadi ahli fisika, astronomi. Enggak. Kitab suci adalah buku iman. Maka yang mau disampaikan dalam kitab suci terkait dengan kitab Kejadian bukan peristiwa evolusi. Bukan peristiwa bagaimana manusia dari hewan menjadi manusia seperti bukan. Yang mau ditegaskan dalam kitab Kejadian dengan penciptaan manusia adalah
betapa istimewanya kita. Itu yang mau diberikan. Itu pesannya. Kitab suci tidak mau menceritakan evolusi dan tidak mau membantah teori evolusi. Tidak. Kitab suci mau mengatakan betapa kita istimewa sebagai manusia. Sedemikian istimewa sampai kita diciptakan secitra seperti Allah pencipta. Dari sekian banyak ciptaan hanya manusia yang dihembusi roh Allah. Itu pesannya itu. Maka tidak berlawanan dengan teori evolusi. Karena teori evolusi pun mengatakan hal yang sama. Bahwa manusia ketika berdiri tegak, itu istimewa. Kalau kita lihat antropologi, berdiri tegak manusia itu punya banyak makna. Hanya manusia yang punya konsep waktu. Itu gara-gara berdiri tegak. Ketika manusia berdiri tegak, dia punya belakang, masa lalu, dia punya titik pijak, masa sekarang, dan dia menatap ke depan, masa depan. Coba temukan hewan yang berdiri tegak, nggak ada. Maka banyak hewan nggak punya konsep waktu. Konsep waktu mereka itu ditentukan oleh jam makan. Maka kucing-kucing di kamar saya, itu kalau udah jam 4, jam 5, itu pada gigitin kaki saya minta makan. Saya jadi bangun. Jadi kucing saya jadi weker saya. Itu jam waktunya binatang ya jam makan mereka. Sementara kita enggak. Gara-gara posisi tegak begini, kita punya masa lalu, masa kini, dan masa depan. Istimewa itu. Lihat, jadi bagaimana teori evolusi punya pesan yang sama dengan kitab Kejadian. Sama-sama mengatakan manusia istimewa. Jadi nggak bertentangan. Karena memang kitab suci nggak mau menceritakan bagaimana manusia berkembang kok. Bukan itu yang mau diceritakan. Santo Agustinus mengatakan, kitab suci ditulis bukan supaya kita yang membacanya menjadi ahli fisika, ahli astronomi, ahli biologi, bukan. Kitab suci kita baca supaya kita percaya bahwa kita diciptakan untuk selamat, untuk hidup bersama Allah. Itu tujuan. Jadi tidak bertentangan dengan teori evolusi. Kalau mau dinosaurus itu bohong lah, karena dinosaurus tidak ada dalam kitab suci. Nggak ada hubungannya. Itu seperti surat cinta yang saya buat kepada mantan saya dulu dengan teori kimia tentang reaksi-reaksi tubuh ketika orang jatuh cinta. Nggak ada hubungannya kan? Nggak mungkin dalam surat cinta saya mengatakan ketika saya melihat kamu, maka kimia-kimia dalam otak saya itu bereaksi sedemikian sehingga melahirkan H2O, 2ZL, yang kan surat cinta tidak berisi begitu. Surat cinta berisi ungkapan hati saya terhadap orang yang saya cintai. Sementara reaksi-reaksi kimia itu bidang ilmu kimia. Seperti halnya kitab suci, itu terkait relasi saya dengan Tuhan. Tidak ngomong soal teori biologi evolusi Darwin. Ada banyak memang zaman sekarang kekacauan seperti itu. Tetapi saya rasa itu bisa kita atasi dengan membedakan. Kitab suci bukan kitab pengetahuan ilmiah, tetapi kitab cinta manusia dengan Allah, manusia dengan seluruh ciptaan. Sementara ilmu pengetahuan alam tidak ngomongin soal Tuhan, tidak ngomongin soal kisah penciptaan, tapi ngomongin proses biologis dari ciptaan. Ya, begitu Bapak Andreas. Semoga bisa membantu. Boleh saya bacakan ya, Romo? Boleh. Ya. Apakah hati dikendalikan oleh nurani? Perasaan kita seperti pikiran dikendalikan sepenuhnya oleh diri kita, tetapi jiwa dikendalikan oleh diri dan Sang Pencipta. Ya, ini soal apakah hati dikendalikan oleh nurani, perasaan kita seperti pikiran dikendalikan sepenuhnya oleh diri kita, tapi jiwa dikendalikan oleh diri dan Sang Pencipta. Ya, ini memang ada banyak istilah ya, hati, batin, nurani, jiwa. Apapun istilahnya, itu semua menunjukkan kepada inti dari kemanusiaan kita. Jadi inti kemanusiaan kita bukan pada jasmani. Jasmani memang bagian yang paling penting, karena itulah kita disebut manusia, bukan hantu, bukan malaikat, karena punya jasmani. Dan badan kita itu harus mengungkapkan inti dari diri kita, yaitu jiwa. Jiwa sendiri dalam bahasa Ibrani disebut nefes.
Maka jiwa itu adalah sesuatu yang bersifat total, seperti napas. Napas nggak bisa setengah-setengah. Napas mesti menghirup dan melepas. Artinya ada totalitas di situ. Nah, itulah yang dimaksud dengan kata jiwa, dengan kata hati, yaitu totalitas. Keutuhan. Itu artinya jiwa nurani kita. Nah, dalam iman Kristen kita percaya, dalam hati, dalam nurani, dalam jiwa, itu ada Roh Kudus. Maka dikatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Karena bersemayam Roh Kudus dalam batin kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita. Nah, bagaimana itu bisa kita pahamin? Ya kita lihat aja Yesus. Yesus itu kan manusia dan Allah, manusia Allah. Dia punya pikiran manusia, tapi juga punya pikiran ilahi. Demikian juga kita. Hati kita itu hati manusia, jiwa kita jiwa manusia, tetapi di dalamnya ada Roh Kudus karena kita sudah dibaptis. Nah, maka yang mengendalikan jiwa kita itu sebenarnya terserah pada kita. Kita mau menyerahkan hati kita kepada badan kita, sehingga badan kita yang mengendalikan jiwa kita, ketika kita cari kepentingan sendiri, nafsu, dan seterusnya, atau jiwa kita, itu kita serahkan pada tuntunan Roh Kudus. Itu yang namanya nanti mencari kehendak Allah. Mencari kehendak Roh Kudus yang menuntun jiwa kita, menuntun hati kita. Karena semua keputusan, semua ingatan, itu ada di situ. Nah, ingatan kita itu kan bisa kita pilih ya. Ingatanku akan masa lalu bisa membuat aku marah, dendam, luka, nggak memaafkan. Itu suatu pilihan. Tapi kita juga bisa memilih ingatan masa lalu bisa membuat aku untuk belajar mengampuni, untuk lebih mencintai, untuk menerima apa adanya. Jadi lihat peristiwa yang sama menjadi kenangan yang sama, tapi bisa kita sikapi dengan cara yang berbeda. Peristiwa masa lalu bisa membuat aku marah, jengkel, dendam, atau bisa membuat aku belajar untuk mengampuni, memaafkan, menerima apa adanya. Nah, itu nanti tergantung. Aku mau nggak dituntun oleh Roh Kudus untuk menjadi lebih dewasa dalam kasih, dalam iman. Jadi jiwa kita itu siapa yang mimpin? Aku dan Roh Kudus sebenarnya. Jadi Tuhan tidak menghapus kebebasan kita, tapi mau supaya kebebasan kita itu dipakai oleh Roh Kudus. Nah, itu jawaban saya untuk pertanyaan dari itu ya tadi ya, yang tentang jiwanya. Lalu yang kedua, ya mau ini adalah pertanyaan terakhir ya. Ya. Romo, apakah mengikuti misa secara online dan komuni batin dapat menggantikan dan nilainya sama dengan kehadiran di gereja dan komuni secara nyata? Ya, dalam masa pandemi, ya terima kasih untuk pertanyaannya. Dalam masa pandemi itu menggantikan dalam arti substitusi, dalam arti begini. Ketika saya nggak bisa komuni secara langsung, aku bisa komuni secara batin. Menggantikan untuk sementara waktu. Jadi ada batas ya, untuk sementara waktu. Menggantikan dalam konteks ini, yaitu menggantikan. Dan itu sungguh-sungguh dia hadir dalam hatiku, walaupun tidak secara sakramental. Tetapi tidak bisa menggantikan selamanya. Ketika situasi sudah memungkinkan, tidak bisa digantikan dengan komuni batin. Kita harus ikut Ekaristi yang offline. Itu seperti halnya absolusi. Ingat Bapak Uskup kita tahun lalu memberikan absolusi umum secara online. Itu bukan sakramen rekonsiliasi, itu absolusi. Tapi absolusi itu bisa diterima dan punya kekuatan kalau dalam batin kita ada sikap taubat yang sungguh, dan kemudian ada niat kalau memungkinkan akan segera masuk ke ruang pengakuan. Tanpa dua sikap ini, absolusi juga tidak akan berdaya guna. Demikian juga komuni batin. Komuni batin berdaya guna dengan semangat kalau nanti Ekaristi bisa offline, aku akan ikut Ekaristi offline. Begitu semangatnya di situ. Jadi nggak akan menggantikan selamanya. Kalau menggantikan selamanya, kita nggak akan ketemu-ketemu lagi di gereja. Tapi kita menerima komuni batin, kita yakini Yesus sungguh menghampiriku dengan doa komuni batin itu, tapi dengan semangat, kalau nanti bisa offline, aku akan segera ikut misa offline. Ya.
kami mohon berkat dari Romo Uut untuk kami semua. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. berkat Allah turun melimpah atas kita semua, atas keluarga dan komunitas doa kita ini, dan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.